Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francis Endang Muryati, NIM 2022-21-0001. Di sini saya akan membahaskan tentang perkembangan sejarah paradigma administrasi publik. Sebelum masuk ke paradigma administrasi publik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu perkembangan sejarah. Sejarah perkembangan administrasi publik adalah di mana apa yang dicapai administrasi dewasa ini merupakan hasil dari rangkaian perjalanan sejarah yang panjang. Administrasi publik adalah suatu fenomena sosial yang bersifat universal, telah ditumbuh bersama dengan timbulnya masyarakat yang mempunyai pemerintah. Fungsi administrasi publik ini sudah sejak pada zaman dahulu, dan hal ini dapat dilihat bagaimana raja-raja memerintahkan kekuasaannya dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang pertama itu All Public Administration, di mana paradigma administrasi publik klasik atau All Public Administration adalah pendekatan awal dalam pengelolaan dan studi administrasi publik yang muncul pada awal abad ke-20. Pengertian dan karakteristik utamanya itu, paradigma ini merujuk pada sistem dan praktik administrasi publik yang berfokus pada struktur organisasi, dikembalikan atau reposisi agar tetap sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat saat ini atau kontemporer. Administrasi All Public Administration ini adalah konsep administrasi publik yang dimana ia fokus pada efisiensi dan hierarki dengan kepentingan birokrat dan birokrasi. Adapun penerapan All Public Administration upah yang memiliki kelebihan dan kelemahan. Di antaranya itu adalah kelebihan upah yang pertama itu gaji dan tunjangan kerja. Yang kedua itu kebijakan terpusat dan tujuan tunggal. Yang ketiga itu struktur tersusun secara hierarki. Gaji dan tunjangan kerja itu berupa imbalan dan upah di tempat kerja yang meliputi tujuan, pembelajaran, bentuk besaran. Yang kedua itu kebijakan terpusat dan tujuan tunggal, di mana pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan secara sentralistik atau kondisi di mana seluruh kekuasaan atau wewenang dipusatkan pada suatu atau beberapa pihak saja. Yang ketiga itu struktur tersusun secara hierarki. Susun secara hierarki ini di mana digambarkan sebagai piramida dengan tingkat otoritas yang tinggi dan rendah. Adapun kelemahan upah di antaranya itu yang diterjemahkan secara politis dan tercantum dalam aturan. Yang kedua, diskresi kebijakan teratas. Yang ketiga itu sistem yang kaku. Yang diterjemahkan secara politis dan tercantum dalam aturan, yaitu di mana politis atau politik sesuai ide atau kebijakan yang awal bersifat umum atau abstrak dan akan disusun dengan kepentingan ada. Contohnya itu sebuah negara yang memiliki kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua itu diskresi kebijakan teratas. Pemerintah teratas dengan kekuasaan hukum yang dibatasi oleh kewenangan, yang dimana kewenangan yang diberikan pada pejabat atau lembaga publik untuk membuat keputusan atau kebijakan dalam situasi tertentu. Yang terakhir itu sistem yang kaku. Sistem yang kaku di mana pemerintah yang memiliki kewenangan penuh dalam membuat suatu kebijakan. Yang keempat itu New Public Administration atau NPA. New Public Administration atau NPA adalah sebuah pendekatan dalam studi dan praktik administrasi publik yang muncul pada tahun 1970-an sebagai respon terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi. Beberapa pengertian dan karakteristik utamanya yaitu pengertian New Public Administration adalah paradigma yang menekankan pentingnya nilai-nilai sosial dan keadilan dalam administrasi publik. Pendekatan ini berfokus pada tanggung jawab sosial, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Yang berikut itu New Public Management atau NPM adalah pendekatan dalam administrasi publik yang muncul pada akhir abad ke-20. Beberapa pengertian dan karakteristik utama itu
New Public Management adalah suatu paradigma yang fokus pada penerapan prinsip-prinsip manajemen dari sektor swasta ke dalam sektor publik dengan tujuan itu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam penyampaian pelayanan publik. Yang berikut itu New Public Service atau NPS, pelayanan publik baru. New Public Service adalah filosofi dan pendekatan dalam pengelolaan layanan publik yang menekankan pada peran masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses pelayanan. Fokus utamanya itu adalah pada pelayanan yang berorientasi pada warga, bukan hanya efisiensi dan efektivitas. NPS juga menempatkan warga sebagai pusat dari semua kebijakan dan program publik. Pelayanan publik harus memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Adapun partisipasi dan keterlibatan, yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Dua itu nilai-nilai publik, yang dimana menekankan pentingnya nilai-nilai publik seperti keadilan, keadapan, etika dalam pengelolaan publik, mengedepankan moralitas dalam pelayanan. NPS adalah cara pandang baru dalam administrasi negara yang mencoba menutupi kelemahan dari paradigma upah dan NPN. Tetapi NPS pun memiliki beberapa kelemahan, yaitu aplikasi NPS masih diragukan. Yang kedua itu pendekatan politik dan dalam administrasi negara. Aplikasi NPS masih diragukan, yaitu prinsip NPS belum tentu bisa diaplikasikan pada semua tempat, situasi, dan kondisi. Administrasi negara sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu ideologi, politik, hukum, ekonomi, militer, dan sosial budaya, sehingga suatu paradigma yang sukses di suatu tempat belum tentu berhasil diterapkan pada tempat lain. Prinsip-prinsip NPS ini terlalu abstrak dan perlu dikonkretkan lagi. Prinsip dasar NPS juga ini barangkali bisa diterima semua pihak, namun bagaimana prinsip itu bisa diimplementasikan sangat tergantung pada aspek lingkungan. Yang kedua itu pendekatan politik dalam administrasi negara. Secara etimologis bahwa NPS itu berakar dari filosofi politik tentang demokrasi. Adapun menurut para ahli, yaitu Denhart, mengimplementasikan menjadi demokrasi kewarganegaraan yang berorientasi pada kepentingan warga negara secara keseluruhan. Warga negara memiliki hak penuh memperoleh perhatian dari pemerintah dan berhak melibatkan dalam setiap proses pemerintah atau politik dalam pengambilan kebijakan. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada kata atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.